Itu bisa membuat daftar pembersihan toko seperti saya. Bikin pekerjaan begini tuh ya, di samping itu ya barang kita tuh supaya bersih terus, dan di samping itu biar karyawan itu tahu gitu ya barang-barang yang dijual di toko saya tuh apa. Jadi ketika ada yang nanyain si barang itu tidak keder lagi. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada beban apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Ini saya mau kasih tahu cara atur bersihin pajangan kosmetik di Nenu Cosme. Ya promo dan kalau usaha itu harus rapi, bersih. Kita tuh harus peduli juga gitu ya sama barang-barang yang kita jual. Jangan ada orang yang beli barang kotor, berdebu. Begitu pastinya si pembeli bakalan kapok belanja ke toko kita. Toko kosmetik di saya atau ya konsep seperti supermarket, di dalam AC juga pastinya debu itu bakalan ada. Walaupun kita pakai talase berdebu kayak gini, ada kacanya, tetap ya debu selalu ada. Jangan pajangan kosmetik seperti saya, jangan ditanyain lagi. Kalau menurut saya sih tergantung kitanya aja. Kok saya baru segini, lagi supermarket yang gede, mereka bisa kok ya mengatur pembersihannya. Kenapa kita tidak? Di sini saya mau kasih tips ya. Ini sih pembelajaran saya waktu kerja jadi housekeeping ya, pengawas kebersihan di mall. Buat kalian sih jangan pusing-pusing gitu ya. Kalau punya karyawan ya tinggal arahin aja gitu ya, pembersihannya gimana. Tinggal kasih kerjaan setiap harinya ya. Kalau kalian belum punya karyawan, bisa gitu ya mengatur, berbagi untuk bersih-bersih toko. Itu bisa membuat daftar pembersihan toko seperti saya. Saya sih membuat daftar kerjaannya sih dengan simpel, dimengerti gitu ya sama karyawan saya gitu ya. Karena kalau saya bikin seperti yang di housekeeping itu nggak bakalan ngerti gitu ya. Dan kalau saya itu ya dari kerjaannya itu ya pembersihan wajib setiap harinya. Semua kaca talase, bersihin barang-barang di atas talase depan ya. Seperti ini ya, talase ini banyak banget gitu ya, naro-naro barang di sini. So pastinya gitu ya, barang di sini itu rawan kena debu ya, pastinya setiap harinya harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin itu tuh debunya ya nagleg gitu ya, banyak banget gitu ya setiap hari. Makanya di area sini ya barang wajib, dan sama yang di sini area wajib juga, dan di sini juga area wajib. Bersihin talase itu wajib juga gitu ya setiap harinya. Yang ini sama yang ini sih semua talase bersihin tiap hari ya supaya kinclong bersih. Kalau udah ngerjain kerjaan setiap harinya yang ini ya, saya ke dailynya ya, bersihin talase yang ini depan, dan sekalian bersihin sama pelengkapan kosmetiknya ya, karena berdebu sama yang ininya juga ya, yang rencengan. Hari Selasa bersihin pajangan kosmetik Nivea dari atas sampai ke bawah. Kan ini tuh outdoor ya, jadi so pastinya si barangnya itu di debunya pasti bakal menempel. Apalagi seperti saya, pastinya debu-debu tuh lah bakalan masuk gitu. Hari Rabu pajangan semir rambut ya, semir rambut pastinya sama seperti
seperti ini ya harus dibersihin gitu ya, dibersihin dari atas sampai bawahnya gitu. Hari Kamis pajangan di tangga ya, pajangan di tangga seperti ini yang baru saya buat ini pastinya gitu ya, harus dibersihin sampai atas sampai bawah seperti yang ininya ya. Hari Jumat ya bersihin talase wadah yang ini dari atas sampai bawah sampai talasenya yang ini, dan sama yang ininya juga yang sapi. Hari Sabtu ini bersihin pajangan baby yang ini sampai atas dan sama yang atasnya juga perlengkapan kosmetik dan sama yang di pinggirnya. Hari Minggu gitu ya bersihin yang Mustika Ratu ini sampai atas sampai bawah sama yang ininya juga. Jadi si barang itu ya setiap harinya ada kerjaan muter sampai hari Minggu tuh ke sini muter lagi ke situ ya, pokoknya enak gitu ya bikin pekerjaan begini tuh ya. Di samping itu ya barang kita tuh supaya bersih terus, dan di samping itu biar karyawan itu tahu gitu ya barang-barang yang dijual di toko saya tuh apa. Jadi ketika ada yang nanyain si barang itu tidak keder lagi, ada sekalian pembelajaran juga gitu ya buat si karyawan gitu ya, supaya tahu gitu dan bisa menguasain kosmetik-kosmetik yang kita jual. Misalkan kalian kalau belum mempunyai karyawan gitu ya, misalkan kalian bisa gitu ya dibersihin setiap hari sama kalian gitu ya, bisa membuat jadwal seperti saya sih. Kalau pekerjaan kita itu ya kalau dibikin enak tuh enak gitu ya, apalagi dibuat rutinitas gitu ya. Kalau dibikin rutinitas itu ya pekerjaan tuh enak. Contohnya sih seperti kerjaan saya gitu ya, kalau udah ngerjain yang di depan yang kerjaan sehari-harinya ya, kalau mau diam ya diam kan enak. Kalian sih bisa gitu ya ngikutin seperti saya gitu ya, kalian tuh banyak talasenya gimana gitu ya, ya harus bisa ngatur setiap harinya. Kita pekerjaannya setiap harinya muter, otomatis ya si barang kita itu bersih terus ya, walaupun entakan juga setidaknya kita bersih gitu ya. Kalau di toko saya sih nggak bisa rapi gitu ya, karena punya anak kecil diacak-acak terus. Pokoknya sebisa-bisa kalian aja ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.